dan juga Go Onyx. Atau Go kalian Onyx. pendukung dari Todak juga boleh banget dengan hashtag Todak Langgar. Betul, jangan lupa untuk langsung berikan dukungan kalian, support kalian ke tim Indonesia kita. Hashtag Indopride dan juga saatnya Indonesia. Nyanyi pakai 4 ya teman-teman ya. Betul. Karena- Dan ini dia match penutupan di hari ini. Pertemuan Let's go. antara Todak dan juga Onyx Esports. Seperti apakah hasilnya? Apakah tim Todak masih menjadi mimpi buruk untuk tim Onyx atau tim Onyx akan langsung membangunkan itu semua? Aku percaya sekarang Dari dari Landak Landak ini akan sudah bisa menusuk udah evolve ikan ya. pedang. Wow. Oh tapi ternyata Kairi yang kita tahu ini efek cukup menyebalkan dengan adanya Hilda dan juga Masya ya. Oke, Wow, itu dia first blood ya by Infinix yang membuat Kairi sebagai jungler harus ditumbangkan Betul. untuk pertama kali ini. oke, tapi yang menariknya pastinya kita bisa melihat bagaimana dari Masyanya sendiri juga ikut berpartisipasi tadi. Iya makanya. Jadi gak cuma Hilda, oke kita tahu Hilda Iya, pasti iya. nemenin. Sekarang di double team tadi, bareng-bareng berdua dan itu pastinya membuahkan hasil dan purple buff-nya gak dikasih sama sekali. sekarang. Tapi itu worth it sih buat Todak karena meskipun Udah Masyanya delay cukup dia, jauh ya. Betul. Tapi itu setidaknya mahal loh karena buat posisi Kairi first blood sebelum menyentuh angka 1 menit pertama dia udah tumbang duluan. Iya, mahal banget sih kalau menurut aku. Dan sekarang juga gangguan demi gangguan, Yamski udah mulai mencoba untuk memberikan sedikit distraksi lagi. Tapi ternyata ada bala bantuan juga dari teman-teman Onyx. Langsung saja ngepanis seorang Yamski di mana satu poin eliminasi berhasil ditabung oleh Kairi. Tapi itu adalah buying time. Di mana purple buff kali ini harus direlakan dan jatuh ke tangan seorang rival. Wow, memang sempat ada pertukaran 1 untuk 1 tapi posisinya blue buff yang purple buff yang diamankan oleh sama rival ini juga jadi satu faktor yang cukup penting. Kairi akan bermain sedikit lebih pasif sepertinya sampai menunggu nanti purple buff yang ke berikutnya. Yap, dan ini menjadi keuntungan sih Wow. untuk Todak, purple buff dari Kairi-nya nggak dapet. Dan sekarang 7 detik menuju turtle yang pertama sesaat lagi akan muncul. Tapi sekarang Ciku nggak beralih lane ya. Ya udah pada intinya dan ini dia turtle camp by UBS Gold yang sudah mulai di set up oleh teman-teman dari Todak. Oh iya, sebenarnya yang sudah langsung dieksekusi juga oleh tim Malaysia kita. Sementara dari Suns sudah memberikan informasi terlebih dahulu dengan adanya posisi yang rival juga berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle by UBS Gold kita. Sementara di area mid-nya kali ini dengan adanya Kibo yang mencoba untuk mengarah ke arah seorang Yamski. Yamski bakal coba dipotong tapi Yamski what? Masih bisa bertahan dan masih bisa survive. Yamski kali ini menggocek 4-5 pemain dari tim Onyx. Dia pinter banget sprint langsung ke area rumputan di mana HP-nya juga bertambah lagi. Dan yang pasti skin kalian bakal bertambah karena setiap pembelian limited edition UBS Gold X M4 kalian bisa dapetin skin itu Iya. gratis. Itu kemenangan kecil tadi ya buat Yunski atau mungkin untuk Todak sendiri karena banyak sekali source skill yang terbuang dari Onyx dan balik lagi dengan adanya Fanny yang menurutku di sini masih kurang begitu efisien di early game. Yang kita tahu powernya dia ini harus bisa jalan di bawah menit yang kelima. Sekarang Harus masih sabar benar-benar di delay. Iya. Rival bahkan sudah mulai pindah dari junglingnya sendiri. Dia masuk ke dalam jungle milik Onyx. Tapi kali ini bakal dibuka tim fight-nya dan bahkan cewek berhasil untuk Nggak membagi dapet satu lagi. pemain Nggak dapet dan lagi. gak dapetin lagi ke area purple buff kali ini. Sementara pemain-pemain dari Todak mengambil angka 1000 tapi coba bakal ditahan. Tahunnya connect ke arah seorang Moon tapi ternyata Yamski yang akan menahan di area depan dan tumbang di tangan seorang Kairi kali Iya, ini. tapi banyak banget ya research skill ultimate yang keluar untuk menumbangkan Yamski tadi untuk pertama kalinya juga. Ini harus bisa dipertahankan oleh teman-teman dari Onyx pastinya. Walaupun dari Kairi-nya agak sedikit kesulitan di mana purple buff 2 kali. 3 Tenang. kali ya nggak Yes, dapat. tapi dalam satu tim pastinya nggak cuma Kairi ya. Betul. Masih ada teman-teman yang lain juga tadi. Dari Cewek. si ceweknya ikut join team fight. Tanpa soft plate dibuka rival kali ini. Hanya mencoba untuk mendistract pemain-pemain dari Onyx sementara Yamski. Awas hati-hati kalau lewat rumput ada air yang menggenang ya di situ ya. Jadi jangan sembarangan lewat karena ini Kadita juga cukup menyeramkan. Iya. Dia pakai Breath of Ocean-nya, terus pakai Ocean Oddity ini juga cukup bisa. Apalagi pasif dia kan ngeselin kan. Iya, apalagi Petrify yang kan nggak bisa kemana-mana ya kan. Yes. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang ya kan. Rumput tetangga biasa lebih hijau. Waduh. Benar. Dan juga meskipun di sini Kairi dia ke pressure ya, tapi kalau kita lihat dari sisi goldnya sendiri, Todak gak unggul terlalu jauh. Hanya dengan 300 gold keunggulan, itu gak jauh sama sekali dan masih bisa dikejar oleh tim Onyx. Ya, dan turtle camp by UBS Gold dan berhasil diamankan juga oleh tim Todak. Turtle selain by UBS Gold kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Onyx Esports. Wow, ini udah mulai terlihat ada goldnya agak sedikit
bergerak jauh ya. Tapi kali Oh. ini ada reward manipulation yang sudah mulai terbuka juga. Tapi itu udah hanya sebuah aksi pukul mundur saja. What? Walaupun di sana rope waves-nya connect. Oh. Belum berhasil untuk menyumbangkan siapapun. Iya, sementara Rival ngebuka dengan satu buah Tempest of Blade dan bakal coba di follow up dengan cukup cepat. Tapi Sans di area depannya nggak bisa menahan damage yang begitu perih dari seorang Ciku guys kali ini. Padahal itu posisinya Ciku tadi lagi fokus dapetin gold turret. Tapi ketika dia tahu Rough Wave-nya connect tadi, dia langsung ngebantu pemain-pemain dari tim Todak. Karena mau nggak mau rivalnya harus mundur. Betul, dan berarti ini gak sama sekali riskan atau gimana ya melepaskan Fanny-nya dari Kairi, tapi mereka udah punya jawaban dengan gangguan demi gangguan juga yang sudah dilakukan. Dan bahkan di sini masih ingin lebih lagi dari Wah. Yomski. Oh wow, sakit banget dari seorang Hilday, tapi cewek masih bisa di cover oleh seorang Keyboy. Dan yang pastinya di area midnya juga ini Kairi mencoba untuk mencari kill tambahan, tapi ternyata terkena immobilize dengan reward manipulation yang dipompa oleh seorang Moon. Dan Yamski mencoba untuk mengcover seorang rival kali ini. Kairi tidak berhasil untuk menumbangkan seorang Moon tadi di area midnya. Iya, dia langsung sigap reward manipulation ya kan. Di situ ada shieldnya juga tambahan. Walaupun sekarang Boots yang mencoba untuk mengganggu ke arah purple buff, tapi nampaknya belum cukup. Pressure ward dibuka, tapi belum kena kepada satu target yang dituju. Iya, belum connect ya. Jadi akan mundur lagi, ngeriset lagi dari tim Todak. Sementara Ciku guys, Sakit banget. Waduh. itu efek slow-nya mengerikan. Untungnya masih ada pasif juga, tapi Yamski ini serem banget sih Ya. sebenarnya dari Todak ya. Untuk early-nya mereka benar-benar nge-shutdown pergerakan dari seorang Kairi. Ya, menurutku Yamski juga di sini dia sebagai roamer ya, dia berlaku dengan sangat-sangat bagus banget. Dia selalu buka rumput, selalu ada vision untuk tim Todak ketika mereka sedang menghadapi Onyx di area rumput seperti ini. Oke, tapi fokus mereka sepertinya ke arah lagi-lagi. purple buff. Dan lagi-lagi kali ini Sans ngebuka satu buah ke altar. Momo lagi-lagi mundur kali ini. Tapi ternyata tertarik dengan adanya Shadow Stampede dari seorang Sans. Wow, tapi itu adalah buying time yang dimana Turtle slain by UBS Gold yang langsung saja didapatkan. Begitupun adanya poin eliminasi yang ditabung oleh seorang Kairi, ditukar kembali dengan adanya outer turret di arah bottom lane. Dari Todak yang sekarang udah bergerak unggul 2100. Wow. Ini lumayan banget pastinya, apalagi dapetin diskon dari Grab 90%. Iya, jadi buat teman-teman yang lagi nobar M4 juga ya, langsung aja order Grab, dapetin diskon 90%, langsung scan QR code di bawah sebelah sini. Tapi ngelihat Todak ini distraction mereka banyak sih. Kairi mencoba untuk ngepanis ke area bawahnya, split push terlebih dahulu karena Kairinya lagi-lagi nggak dapetin purple. Jadi Iya. ini sulit banget sebenarnya untuk Kairi di Golden Staff. awal ya. Nah, ini nih udah mulai nih paketannya udah Golden mulai keluar Staff ya. nih udah jadi. Oke, udah ada Golden Staff untuk Kari. Dia udah bisa join team fight sekarang. Dan kalau memang dilihat ya Karinya udah mulai jalan. Ciku udah mulai join untuk di area dari midnya, dari itemnya sendiri udah ada corrosion sebentar lagi untuk last item bagi Kari. Dia juga cukup kaya, terkaya bahkan dari tim Todak. Iya, ini wow. Sementara fokusnya Ciku adalah clear minion cepat, dapetin turret secepat mungkin, dan ngebuat Onyx bener-bener kayak dibatasin gitu loh dari segi farmingannya. Iya. Kairi bener-bener sampai nggak bisa ngelewat terlalu jauh. Kayak 50% mapnya ini masih bisa dipegang sama Todak Iya, sendiri. Ya, iya, dan iya. bahkan team fight yang terjadi itu di dalam jungle milik dari Onyx sendiri. Benar, fokusnya mereka nggak kasih purple buff buat Kairi itu aja. Oke. Sementara kali ini San bakal coba untuk menarik Yamski, bukan target yang diinginkan, Malefic Roar di tangan Kairi. Sepertinya harus agak sedikit bersabar ya dari Kairi, tapi dia ketemu sama rival kali ini. Wah, sakit banget. Itu perih banget sih. Wow. Berserker Fury sih tadi ya. Yes. Yes. Dari rivalnya Nggak dapat sendiri, lagi. purple Oh, buff ya no. tidak menjadi rezeki untuk Kairi untuk kesekian kalinya. Walaupun bisa kita bilang dari Kairinya nggak yang fall off banget harus tumbang berkali-kali ya. Betul. Walaupun tapi hanya dari purple buff-nya aja yang berhasil untuk dia dapatkan oleh Todak. Dan ini menjadi kesempatan Gila. emas di mana kali ini team fight terjadi. Tapi Boots kali ini bakal coba untuk mengincar ke Ciku. Dan masih bisa dimenangkan 1v1 yang kali ini oleh seorang Ciku. Masih mau lebih, rival bakal coba nahan di area depannya. Momo berhasil untuk Kairi. mendapatkan turret, tapi Kairi maju terlalu depan kali. Ciku berhasil ditumbangkan, double kill diamankan. Dan di mana ternyata Kairi datang di saat yang cukup tepat. Ketika memang turretnya berhasil didapatkan oleh Todak, masalahnya resource skillnya udah keluar tadi. Iya. Untuk nahan seorang Boots tadi di area depannya. Itu kalau dari Kairinya bisa bertahan agak sedikit lebih lama ya dengan energi yang tidak Ya, secepat terbatas itu ya. boros ya. Jadi seenggaknya tadi bisa dapetin 4 poin eliminasi mungkin. Tapi berpuas dengan adanya double kill aja, lebih memilih untuk mundur. Wise choice banget juga. Tapi lihat di arah bawah ada 1v1 situation di mana damage dari rival
yang kita lihat dia 0-0 nih. Tapi gede banget ya. Tapi Karena gede banget, dia dia tadi dapat farming terus. bener, dia dapat objektif, dia farming, dia dapetin ambil purple dari Kairi. Kairi iya. Ya, jadi dia cukup damai dan aman banget. Belum lagi Yumski-nya ya selalu bisa melakukan zoning out ke pemain-pemain dari Onyx. Lihat Ini- bagaimana positioning dari Yumski. Ini Dia map-nya pede. terang banget sih kok. Betul. Map-nya terang banget untuk Todak sendiri dan bahkan dengan 3 turtle yang diamankan sama Todak ya. Ini ngebuat mereka tentunya lebih unggul dari segi network. Dan Lord yang sudah mulai dipok juga sama seorang Boots ini bakal coba untuk ngincer ngebait terlebih dahulu siapa yang bakal mengamankan Lord pertamanya. Atau justru ini hanya bait yang dibuka sama Onyx biar mereka mau paksain teamfight terlebih dahulu. Tapi ternyata diganggu Momo lagi. lagi-lagi mengganggu kali ini dan Wow. itu distraction ternyata karena Todak mendapatkan Lord Slane-nya by UBS Gold kali ini tanpa dengan ada kontes yang cukup maksimal dari Onyx. Yap. Karena posisinya mereka ke distract. Iya. Ini antara harus ngamanin purple buff buat Kairi atau mereka mainin dapetin objektif. Itu Ya, sakit banget itu tuh, buying buset. time banget sih ya. Momo sama Yamski ini Iya, benar-benar benar. sinergi banget ya. Dari tadi gangguin berdua mulu. Berdua, bener. Kalau kita bicara soal hanya Hilda, bisa lah ya. Yamski bisa Bisa. ditumbangkan. Tapi ini ada dua distraction-nya. Jadi ini membuat berat. Belum lagi Momo dengan item-item defense. Pastinya Guardian Helm tangan dari si Momo. Ngesel Belum banget. lagi dia pakai Unbending Wheel ya kan. Oh, oh. Nambah damage percentage. Ya, dan juga pick off dari Kiboy juga nggak bisa yang instan ke arah Yamski dan Momo gitu loh. Bener banget butuh waktu. Nah, Dan sekarang Lord yang belum in hand juga udah berjalan ke arah tengah. Di mana nampaknya inner turret gak akan bisa diselamatkan lagi. oke, dan kali ini dengan posisi Petrify. Kali ke arah Chico Win of dan Kairi. Oh my god, Win of Nature. Boots. Dari seorang Kairi tapi Boots berhasil untuk menumbangkan seorang Chico kali ini pertukaran 2 untuk 2 namun ternyata di sisi lain. Bootsnya juga tumbang, oh my god. Onyx, kali ini mereka harus melakukan defense terlebih dahulu sementara rival bakal fokus untuk mendapatkan turret objektif di area bawah. Wow, Win of Nature. Pas banget Pas timingnya. banget dari Ciku yang tadi berhasil untuk bertahan. Walaupun dia juga harus tumbang ya sama Boots. Tapi Bootsnya juga dipanis lagi sama Moonnya. Tapi masalahnya Kairinya tumbang duluan. Iya. Kalau posisi dia nggak punya Win of Nature, mungkin Kairi bisa menang fight tadi. Iya betul. Oke, dan menariknya ada Corrosion tidak diselesaikan ya ternyata. Oh, tapi kali ini Kairi berhasil akhirnya dapetin purple buff-nya. Oke, corrosionnya ini Ditahan. baru ada Swift crossbow-nya aja ya. Iya, ditahan di sana. Itu lama banget sih tahannya. Tapi mungkin kayak bakal bikin defense dulu kayak ke arah satu Athena Shield. Athena Athena. Ya, Shield. Athena Shield. Jadi Dia kalau respect banget ya. jadi kalau diangkat dengan Kadita juga masih bakal tetap survive ya. Hmm. Dan ini PR banget sekarang untuk Onyx karena mereka harus kehilangan satu turret di bagian bawah. Ya. Sementara mungkin untuk dari wilayahnya, zoning out dari Todak ini selalu bisa jalan. Lihat bagaimana Chico sekarang, dia udah pede banget. Dia bisa stay di bagian tengah berdiri seperti itu. Padahal lawan itu adalah Fanny. Dan ini dia untuk replay kita by Infinix Note Series di mana Chico berhasil untuk menyelamatkan diri dia sendiri dengan adanya satu ball Win of Nature. Iya, dan Itu bagus sebenarnya banget itu kayak tinggal follow up yang Hmm. lagi-lagi kan. Kita udah ngeliat Todak tadi waktu main di match sebelumnya. Ay. Follow up bakal jadi jawaban untuk Todak dan lihat ketika ada yang lewat Kairi sekarang kayaknya udah mulai pede dengan adanya purple buff yang dipegang dan juga beberapa item yang mungkin sudah dimiliki sama Kairi, tapi rival di sini masih menjadi player terkaya bersama Ciku. dengan Ciku. Iya. 1-0-0. Ya lihat Demon Slayer dia farming, jungle objektif. Yes. Gak, ya udah nggak terlalu yang team-fight banget, membiarkan tugasnya Wah. Yamski dan Momo beserta Moon dan Ciku ya udah fight terus. Betul ya? Kita nabung. Tuh dia corrosionnya. Iya, corrosion akhirnya selesai ya Uh-uh. untuk Ciku dan ini dia Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul, ini Lord in hand. Wow. Dia rame Akankah banget loh. menjadi sebuah inisiasi? Yang jaga purple buff-nya sampai 4 orang Wow, pada wow, Onyx. wow. Astaga, tapi kali ini lihat posisi dari Momo nahan di area depan biar posisi dari Kairi gak bisa nyentuh ke arah purple-nya. Ya, semua tergantung dari Keyboy sekarang. Belum Iya. ada yang tahu posisi Nih, dari nih, Keyboy. nih, Kiboy ini Ya, ya. Keyboy. Tinggal Udah siapa sedikit. yang harus diincar sih. Nah, ini Ciku nih depan muka nih. Waduh, gak lewat. Ini udah bisa dibilang mungkin lebih bermain aman Nah, ini, juga ini, ya ini, dari ini, seorang ini. Chico ya. Tapi rival kali ini terkena Petrify dan no wave-nya connect. Tapi rival masih bisa survive sampai Soblet kali ini Kiboy. bakal coba dibuka dari Oh. Kiboy. Bakal No. dibalikin keadaannya dan oh my god. Terotplay dari seorang Kiboy. Dan rival gak tumbang. Wow, lihat dan bahkan kali ini menjadi kesempatan pula God. untuk Todak bisa mengeksekusi di mana Lord yang in hands kali ini udah mulai di setup. Zoning out sudah dilakukan, steel cable udah connect kepada seorang Yamski tapi tidak mudah untuk ditumbangkan karena Oh, dia no. bermain di dalam satu area bash yang membuat HP-nya terregen terus menerus. Wow, dan yang pasti kalian juga bisa ngeregen isi perut kalian ya. Waduh. Dengan diskon 90% dari Grab tentunya. Jadi langsung di-scan QR code-nya. Jangan sampai dilewatkan diskon 90%. Dan yang pastinya Lord Slane
by UBS Gold diamankan oleh lagi-lagi tim dari Malaysia, tim Todak. Wow. Yes, Todak. Mereka datang dengan full amunisi sekarang. Gimana nih kok? Ya, apalagi menurutku 2 garis depan mereka di sini sih yang menjadi. Ya, ini nggak bakal bisa diinstan sama sekali oleh siapapun juga dari tim Onyx. Tapi cewek kali ini sepertinya bisa jadi jawaban. Dan Ya, bahkan nanti. OVF dibuka begitu saja oleh Kiboy untuk Dulu kan mundur terlebih Malaysia- dahulu. Dia mau manipulation oleh seorang Moon dengan tidak adanya turret Jeremy. Tapi kali ini dari KRI mencoba untuk bertahan. Yamski masih bisa mundur lagi-lagi kali ini dengan satu buah spin yang bisa diamankan oleh seorang Yamski. Tapi masalahnya Lord harus ditahan oleh posisi dari tim Onyx Esports. Sementara Rival bakal coba untuk Lordnya. berfokus terhadap base-nya. Lordnya masih bisa masuk kali ini Momo. Ih. Terkena masih banyak tapi base yang sudah difokuskan oleh tim Toda kali ini. Sementara Onyx masih bisa untuk menahan terlebih dahulu. Chico dan juga Momo masih bisa ditahan dan bahkan masih bisa survive. Kali masih mau lebih. Moon flicker kali ini tapi kali ini bakal coba dikejar oleh seorang Sans. Tidak akan dikasih kesempatan untuk survive. Dan Onyx berhasil untuk menahan. Dan tidak jadi. Dari Todak tentunya yang berfokus untuk terhadap base-nya tadi. Yes, itu base-nya udah hampir hancur, tapi defensif Wah. yang begitu baik. Kairi yang kita lihat juga dia bolak-balik ke base, maju lagi steel cable, nyicil-nyicil, nge-clear wave minion, dan kita bakal langsung saja lihat instant replay by Infinix ini. Yes, ini dia dimana memang untuk momen-momen terlalu fokus juga untuk melakukan end terhadap gamenya ternyata bisa dimaksimalkan oleh Onyx sendiri. Iya. Karena untuk di sisi belakangnya ya dengan tanpa kehadiran minion yang memang dipancing juga tadi sama Kairi. Jadi semua minion lagi belok ke kanan. Lagi Jadi belok masih ya. bisa dibersihin tadi semuanya di depan. Iya, dan cewek juga fokus tapi kali ini lihat Waduh. dynamicnya, cewek tumbang. Oh my god, di tangan seorang Yamski dan kali masih mau lebih. Saja bakal coba dikejar. Satu bokal altan udah mulai dibuka tapi offlane. Konek udah pemain tapi Kairi tumbang di tangan seorang Chico guys. Kiboy bakal coba dikejar dan double kill diamankan. 3 pemain dari Onyx Indonesia hilang begitu saja. Dan ini sepertinya akan menjadi game untuk tim Malaysia kita sembari. Sans mencoba untuk menahan Moon kali ini kebuka wall manipulation. Oh, itu Chico. Dan bahkan dari boots yang menahan di area depan Momo yang akan menjadi 1v1 lawannya kali ini. Sementara Super Minion udah mulai Base-nya masuk. rival. Lihat rival bakal berfokus dan Todak ternyata masih menjadi mimpi buruk dari tim Onyx Esports. Pertemuan ketiga setelah 2 pertemuan di scene internasional masih menjadi milik Todak. Wow. Sang Oh landak my God. masih harus mengakui keunggulan dari sang ikan pedang, membuat mimpi buruk masih menjadi berkelanjutan dan curse masih belum terpecahkan. Wah, sayang banget sih. Padahal tadi sempat ditahan. Defense yang dilakukan oleh tim Onyx udah bagus banget. Tapi masalahnya, ketika keculik di area midnya, lagi-lagi Bush. Jadi satu kunci penting untuk tim Malaysia. Dan kita Pilihan sudah mencapai 1 juta. luar biasa. PCU. Martin. Luar biasa teman-teman. Keren. Sobat Mobile Legends Bang Bang tentunya. Karena PCU kita sudah mencapai lebih dari 1 juta. Dan yang pastinya kalian bisa dapat hadiah. Yeay. Karena milestone-nya udah nyampe. Oke, 1.015.023 milestone kita tercapai. Betul, masih di Dan pembukaan ya. Masih di pembukaan dan ini harus menjadi semangat kalian juga untuk mendukung tim Indonesia karena ini masih group stage. Tidak akan ada yang tereliminasi, tidak akan ada yang pulang. Yes. Ini hanya menentukan nantinya upper dan lower di knockout stage-nya. Tapi tenang aja, Onyx masih bisa mengejar poin mereka tentunya karena masih ada 2. Nah, langsung aja di redeem teman-teman nih ya yang udah meramaikan tentunya M4 di hari pertama kita. Langsung masukin redeem code-nya M4 Beatrix. Betul. Dan juga kita mau menyapa nih buat teman-teman kita yang lagi ada di Emporium Fluid Mall. Karena ada Audi, ada Radit dan juga Audi. Cipi di sana. Halo, halo. Halo. Halo, Dan teman-teman ini juga. Itu Todak tim ya. dari tim Malaysia ya, Iya. teman-teman dari tim Malaysia. Tapi tenang aja karena Onyx masih akan bermain lagi. Betul. Nanti masih ada 2 match lagi Di untuk Onyx. tanggal 3 berarti. Di tanggal 3 ya, Tanggal 3, jadi benar. tenang aja. Aku yakin Onyx masih bisa menuju ke upper bracket. Harusnya ya, Iya. tapi akhirnya itu dia Hilda yang kirain sendiri ternyata dibawa kawan ya. Ada teman ya, Kirain level 1 kalau Baywan, gak taunya bawa Iya. kawan. Sia loh. ada Masyanya juga yang Masyanya di sini ninggalin XP-nya dulu. Yap. Fredrinya di atas sendirian ditinggal, dia langsung nemenin dulu untuk Hildanya untuk bisa mengamankan di level-level awal karena level awal pasti yang paling penting. Dan setelah bisa ngedelay purple buff-nya, mau gak mau tadi dari Kairinya harus ke orange dulu. Yap. Begitu orange dia kembali lagi, Linknya udah sehat. Linknya udah dapetin 2 buff dan akhirnya bisa untuk melakukan harassment dan dapetin purple buff dari Kairi. Iya,
Dan memang sebenarnya garda depannya ini yang sulit banget untuk Ya. ditumbangkan ya. Itu jadi strategi khusus lagi kalau kita ngomongin Todak. Udah pasti ini Todak tuh udah selalu tim yang entah kenapa Full ya. of surprise ya. Mereka selalu full of surprise dan Ya. mereka bisa implementasikannya itu Yap. ke dalam gamenya itu loh. Benar. Eksekusinya juga baik banget ya tadi. Betul. Tapi Onyx mereka udah berusaha semaksimal Betul. mungkin, aku yakin juga dengan bahkan mungkin mereka udah kayak udah prediksi gitu loh kalau udah pasti dari awal bakal dirusuh. Ya. Tapi mungkin mereka nggak menyangka Masya Ada juga Masya join. juga, Jadi betul. ada surprise di dalam surprise ya Iya. kan. Tadi udah ditanggulangin dengan adanya Kibo yang langsung backup ke arah Purple Buff ya. Tapi ya itu kehadiran Masya. Ya, Ternyata mengubah susah segalanya ya. untuk tim Indonesia kita. Tapi it's okay karena tidak akan ada yang pulang. Betul, betul. Dan masih ada 2 match tentunya untuk tim Onyx. Sembari kita akan langsung melihat untuk itemization-nya nih Kowa. Ya dari Kairing yang memang agak ke delay cukup lama. Heptasis ada, dia juga dengan High Endra yang dipakai. Heptasis, Antiquiras dan juga ada Melvic Roar. Jadi di sini masih sudah cukup respect dengan adanya Antiquiras yang bisa mengurangi physical attack sebanyak 30%, tapi rival tanpa terpick off satu kali pun menurutku ini akan menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk rival. Ya, ini Untuk bisa membuat posisi dia sebagai jungler lebih aman lagi. benar. mungkin ya. Ini Karena- salah satu karena dia jungler yang diwaspadai nih ya. Kan dia strong banget loh. Bener. Hayabusa dia, Link dia Assassin juga ya. tadi. Meta Benar-benar dia banget assassin ya. user benar. Dan juga tanpa terpick off, apalagi di awal. Dari rivalnya sendiri, ini 0-0-0. Gak ada point kill sama sekali, tapi dia bisa unggul level. Berarti dia memang bisa memainkan secara objektif juga untuk mendapatkan poin demi poin. Ciku guys, sebenarnya ini adalah PR juga untuk tim Todak karena berulang kali kita bisa melihat Ciku guys masih bisa terpick off. Tapi memang banyak juga momen yang bisa dimaksimalkan oleh Ciku tadi, terutama mungkin Win of Nature momen yang bisa kalian saksikan nanti di replay kita. Dengan item-item build-nya Corrosion, Demon Hunter, dan juga adanya Golden Staff. Ini dia untuk 3 item attack speed terbaru yang bisa dimainkan oleh hero-hero yang memiliki attack speed. Menurutku selain Kari ya, satu lagi yang bisa dipakai atau dipergunakan itu adalah Nathan.